Reaksi Fadel kayaknya nggak bakalan gue lepasin deh, bakal gue penjarain sampai tua di situ. Maksimal, hukuman maksimal kan Niki? Iya, selama-lamanya lah kalau bisa. Maksimal kan 15 tahun, itu satu laporan polisi. Itu baru satu. Kita lagi cari dia punya beberapa perbuatan-perbuatan dia, lagi kita kumpulkan. Nah seperti ini, kita nggak pernah cerita apa-apa, tiba-tiba nih kita dari Polda langsung membuat laporan. Ya itulah Nikita Mirzani. Nggak pernah mau cerita, tiba-tiba lapor polisi saja. Kenapa nggak sekalian di Polres aja? Maksudnya kan di Polres udah ada laporan, terus kenapa sekarang di Polda gitu? Jangan diganggu yang di Polres, biar mereka konsentrasi sama kasusnya Laura ini. Gitu. Bagi-bagi. Ada rencana buat ngelaporin dokter yang mengaborsi? Itu nanti urusan penyidik lah. Itu urusan penyidik. Bang, berarti kalau dibilang surat yang kemarin tunjukkan USG itu ini Bang ya apa? Tidak asli atau? Sadar betapa sayangnya Mimi terhadap Loli. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi karena emang hanya Mimi yang bisa membantu Loli. Ketika Loli berbicara juga, kelihatan dia terbata-bata gitu. Saya semakin hari melihat pertemuan MM dengan Loli dan lain sebagainya. Saya kira biasa-biasa aja ya. Karena sekali lagi ya, untuk menentukan keyakinan hakim dan kategori fakta, kalau aturan hukum itu cuma dibutuhkan 2 alat bukti. Kalau hakim cuma butuh 1 alat bukti plus dengan keyakinannya sudah bisa menjadi dasar putusan. Kayaknya banyak yang seneng ya, kayak ibu-ibu di Indonesia dengan penetapannya Fadel sebagai tersangka. Ya antara seneng dan sedih ya, karena ini kan bagian yang udah kayak fenomena sosial gitu ya. Yang dialami oleh Loli, Fadel itu banyak banget di Indonesia, orang Indonesia, anak-anak muda. Cuman yang berani sampai seperti ini, maksudnya adalah berani sampai dibahas di TV nasional dan sebagainya, melaporkan polisi itu nggak banyak orang-orang yang berani seperti ini. Apa yang bisa menyelamatkan Fadel? Yang bisa menyelamatkan Fadel menurut aku adalah sekarang dari Lolinya. Kalau Loli ternyata nanti di persidangan tiba-tiba merubah semua itu, tapi dia nggak bisa juga sih karena dia masih di bawah umur. Walaupun itu terjadinya suka sama suka, tapi kalau masih di bawah umur, itu nggak bisa dianggap oke sama hakim. Walaupun suka sama suka, tapi di bawah umur, jatuhnya itu adalah pidana. Makanya hati-hati nih buat kalian yang punya pacar di bawah usia 17 tahun atau 18 tahun ya ke bawah ya. Walaupun suka sama suka, kalau ada yang melaporkan orang tuanya, keluarganya, kalian bisa kena pasal loh. Ya, kalau udah begini udah repot sih semuanya. Ya udahlah teman-teman. Live terbaru Nikita Mirzani habis ambil darah buat bukti di kepolisian. Apa? Ya sebenarnya kurang ajar. Untuk apa? Dulu aja coba mau nggak? Apa? Ambil darah untuk bukti apa? Untuk bukti di kepolisian. Masuk aja ya, yang darahnya ke stok atau? Ya nanti itu yang Jogja. Jogja yang Palembang, tapi nggak usah dimasukin lagi beningnya. Golongan darahku tuh AB. Lu mau gak belakang? Sebulan Sama desa. 2 reti tapi. Apa? Ngapain? Enggak lah. Tapi lu Ngapain anjir? Lu jelly-innya. Pasti lu ngomongin yang Seprina-innya dari Kinontinol sampai Kekong. Coy, corah. Dia kayaknya lenje banget ya, Cong. Apa? Lenje. Dia kalau berdiri setinggi botol marker. tapi sopan, Cok. Tapi sopan. Maksudnya Orang kata bahasa gini. Kita mau masuk ke kerajaan ke istana Minion. emang
jahat mulutnya, Baskoro. Uang yang ditransfer ke, maksudnya uang yang ditransfer ke keluarganya, ke Fadel dan sebagainya, itu semua akan diusut ya. Bahkan kenapa Nikita Mirzani mengancam akan memenjarakan keluarganya? Karena bukti-bukti itulah yang mendukung gitu loh ya. Karena bagaimanapun begitu nanti terbukti persetubuhan itu ada dan aborsi itu terbukti ada, maka akan dirunut oleh penyidik siapa-siapa ini yang terlibat. Pertama, yang merekomendasikan rumah untuk aborsi siapa? Yang mengantar siapa? Seperti itu, yang membayar siapa? Terus juga dokternya siapa? Yang pasti apabila aborsi itu ada, yang biasanya baju-baju bawa bang, biasanya buat di atas udah. Ya bang, dari kemarin kondisinya gimana bang, Fadel bang? Kita belum lihat juga. Belum pernah sama sekali lihat. Apalagi terakhir yang kemarin hari Jumat. Udah, ntar turun naik bosnya. Ya, ditunggu ya Pak. Nggak usah kalian pada bertanya kenapa aku diam. Pertama, sudah tidak ada lagi yang perlu aku luruskan. Kedua, aku pantang nyikat orang yang sudah dalam keadaan tenggelam ya. Jangan kalian bilang karena A, B, C. Aku tuh nggak ada takut-takutnya. Aku juga bisa ngomong nih, aku tuh nggak ada takut-takutnya sama dia, nggak takut sama sekali. Pertama, dia bukan siapa-siapa, tuh aku lantam kalau ngomong gitu. Kedua, aku nggak berani kalau bilang dia miskin karena dia kaya dari memeras gitu ya. Ya udah, pokoknya kalian enjoy aja, enjoy the show, oke? Kedekatan ya, kedekatan ya sama mama, karena kan dia sering kan ya itu makan. Bang Bintang, Bang Martin, kalau menurut gue nih ya, seharusnya kalian itu kemarin bisa kasih tahu ke Fadel bahwa apa yang Fadel lakukan sama si Loli itu salah. Karena ujung-ujungnya si Fadel malah jadi masuk penjara 20 hari. Oke lah, cuma 20 hari. Mungkin nanti udah keluar gitu. Tapi kalau misalkan berkelanjutan sampai bertahun-tahun gimana? Apa lu gak kasihan sama ibu lu? Lu gak kasihan sama orang tua lu di rumah mikirin kalian bertiga, anaknya udah pada makan atau belum, anaknya lagi ngapain, terutama Fadel. Pasti kan nyokap lu mikirin banget Fadel di sana makannya makan apa. Oke lah, hari ini lu bawain apa tuh kesukaannya, teri kacang sama apalah itu. Tapi kan itu nggak bisa setiap hari ya. Selalu kan gue bilang begitu. Netizen ini kalau komen, kenapa anaknya pulang nggak dibukain pintu? Lah, lu lihat dulu, denger kan ada rekaman. Berarti dia pulang untuk apa? Untuk apa dia pulang? Gue mau tanya. Nah, kalian ini kan pinter-pinter, sama musuh gue ini kan pinter-pinter semua ini. Aduh, capek banget, capek banget, capek banget. Kok bisa tuh lo ada rekaman? Kok bisa dia balik pas lagi nggak ada gua? Itu dia balik kan lagi pas nggak ada gua, tapi handphone gua itu tertaut sama CCTV di rumah. Adek gua telepon, Kak, ini ada Loli. Coba bentar, kakak cek dulu CCTV. Oh ya bener, di ujung ada Kang Semir. Di ujungnya lagi ada kakaknya, siapa tuh? Kang Semir tuh yang mukanya butek banget itu tuh. Ya, terus ngapain dibukain pintu? Pertama, yang punya rumah juga nggak ada. Yang punya rumah nih Nikita Mirzani nih nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba kok ada suara rekaman.
Suara rekaman kok bisa ada? Berarti apa? Berarti apa? Tapi kamu kalah, nggak ada gue kalah. Kalah dalam segimana gue? Nggak ada. Yang kalah tuh kalian. Makanya kurang cerdik, harus cerdik main. Kalau mau berperang sama gue tuh harus pinter. Harus pinter. Nggak bisa kalian kalau nggak pinter tuh ngadepin gue tuh sulit guys. Serius.